Aduh, ini kenapa udah ngembun? Oke, balik lagi sama gue di Kang Petrolhead. Nah, jadi kali ini gue first time nih gue nge-review mobil Cina yang ada di channel gue, anjas. Jadi ini adalah Chery Omoda tipe RZ 1500cc turbo. Dan ini adalah tipe tertinggi sebelum ada yang AWD atau yang tipe apa ya. Pokoknya ini dia jadi tipe tertinggi sebelum yang sekarang. Dan FYI aja, sekarang Omoda udah ada Omoda yang E5 yang versi listriknya. Kuncinya dia tuh kayak gini. Nah, ini sebenarnya udah di cover ya, dan harusnya dia warnanya tuh hitam biasa, cuman karena udah di cover sama ownernya. Nah, ini ada beberapa bagian yang unik di sini. Oke, sekarang gini aja. Ini posisi mobil kekunci, dan ini kita agak jauh. Coba sekarang kita mendekat. Nah, ini kalau mendekat, dia akan membuka sendiri spionnya, karena dia udah auto folding. Dan welcome light-nya akan menyala. Nah, tetapi kalau nggak segera dibuka, dia akan menutup lagi spionnya dan welcome light-nya dia akan mati. Dan ada bunyi puik. Nah, kayak tadi lah, sama ada lampu sein yang berkedip. Nah, coba kita mendekat lagi. Nah, dia akan membuka lagi. Oke, ini untuk fitur pertama di bagian perkuncian. Nah, fitur berikutnya, oke, biarkan dia kekunci dulu. Fitur berikutnya adalah dia bisa ngebuka jendela ya. Dia bisa ngebuka semua jendela itu dengan cara menahan tombol unlock yang di atas. Oke. Nah, itu semua jendela bakal kebuka beserta dengan sunroofnya. Nah, itu ngap. Nah, untuk menutupnya ini kita tahan. Dia akan menutup sendiri dan yang terjadi mobil akan menyala juga. Nah, jadi dia ada remote engine start. Ini cara pertama untuk menyalakan dari remote engine start ya. Nah, ada dua cara. Nah, tapi ini kita harus matikan dulu untuk menerapkan cara yang kedua. Oke, udah mati. Nah, sekarang kita kunci. Nah, ini udah kita kunci. Nah, cara kedua adalah kita bisa menekan tombol yang paling bawah. Tombol yang paling bawah itu, ini ditahan lama, tapi dia tidak akan membuka jendela, jadi dia hanya menyalakan mesin. Oke, sekarang kita coba. Oke, emang cukup lama ya, sekitar 5 detikan kayaknya ya. Gua nggak ngitung sih, tapi cukup lama. Cuman dia dalam keadaan masih terkunci tuh kayaknya ya. Cuman sekarang coba kita mendekat, nah dia akan membuka. Jadi tadi itu dia nyala, tapi pintunya masih kekunci. Itu nggak? Nah, oke. Ini kita langsung kita matikan aja. Untuk perkuncian sepertinya sudah selesai. Karena emang dari kunci aja udah agak ribet ya. Mobil Cina itu emang ciri khasnya kan fiturnya banyak. Nah, sekarang kita lihat depannya dulu. Yang gue bilang di sini dia ada DRL dan welcome light. Nah, untuk grillnya ini dia konsepnya tuh ini tuh kayak berlian-berlian gitu ngap. Nah, dia warnanya silver untuk aksen ininya, berliannya silver. Kemudian ada logo Chery chrome di sini. Ini ada kameranya, kamera depan untuk kamera 360. Ini tambahan ya, ada strobo tatot-tatot, tapi udah dilepas kabelnya. Nah, dan di sini ada lampu tembak, ada lampu PUP, kayaknya sih begitu ya. Nah, terus di sini di airdim-nya nih dia listnya merah. Ada parking sensor depan atau corner sensor di sini, dan untuk lampu ini dia sudah full LED. Oke, nanti kita lihat waktu dia nyala semuanya ya, ngap. Di sini ada aksen karbon juga. Nah, ini ada kisi-kisinya di sini karbon. Sepertinya itu aja untuk di depan. Yang di kiri juga sama. Oke, nah sekarang coba kita lihat di ban. Jadi untuk mobil ini dia penggeraknya itu penggerak depan atau FWD dengan menggunakan ban berukuran 21555 R18. Velgnya itu 18 inci. Nah, dengan 5 baut dan cakram di keempat rodanya nggak. Dan ini cakramnya dia berwarna merah. Dan velgnya juga ada aksen merah-merahnya. Yang kalau katanya Bang Opet dari Lucknuts itu merah itu artinya racing. Jadi mobil ini sangat-sangat racing ya karena banyak aksen merahnya.
Nah, di sini ada over fender yang kecil di sini dan dia berwarna hitam doff. Ya, untuk di ban udah cukup. Nah, di sini ada list warna merah lagi nih. Wah, mobil ini sangat-sangat racing ya, karena mesinnya sendiri udah turbo. Dan ini juga ada side body molding berwarna hitam doff. Tidak ada body kit ya, karena emang dia SUV. Tapi kalau gue bisa bilang ini SUV perkotaan atau SUV mall. Dan dia ini otomatis langsung bersaing sama si Almas. Dan memungkinkan juga untuk bersaing dengan Honda CR-V. Walaupun secara gap harga itu jauh banget. CR-V sekarang udah tembus 800. Dan mobil ini kayaknya 500 saja kayaknya nggak ada deh. Nah, ini yang belakang, yang tadi gue bilang dia pakai cakram dan sudah ABS EBD BA. Dan untuk ban dia menggunakan GT Comfort F50 Advantech. Nah, kita nggak usah tekan tombol, dia tadi udah langsung ngebuka dan dia juga udah ngebuka. Nah, untuk spion di sini dia berwarna black glossy dengan model tangkai di sini dan tangkainya juga ada aksen merah di sini. Wah, mobil ini sangat-sangat banyak aksen merahnya nggak? Merah dipadukan dengan putih itu sangat-sangat bagus sih kalau menurut gue juga. Kesannya tuh sporty racingnya tuh dapet. Dan ini untuk sennya dia di sini sipit banget, tipis banget. Nah, ini kalau kita nggak segera masuk dia nutup lagi. Kayak mobil itu kayak seolah ngerasa kayak buruan dong mau masuk kagak. Gue dikacangin, ya udah gue kunci lagi. Seolah-olah mobilnya bilang kayak gitu. Nah, untuk handle di sini dia sewarna body dan juga ada aksen chrome di tengah. Jadi perpaduan ya ngap. Tapi di sini dia bener-bener real keyless karena nggak ada lubang kunci sama sekali. Biasanya kan mobil tuh ada lubang kunci ya di sini ya, yang bagian driver ya, walaupun dia udah sekilas-kilasnya mobil tetap ada lubang kunci buat jaga-jaga. Tapi ini nggak ada sama sekali. Nah, itu di sini ada untuk mengunci ya, sebenarnya bisa lewat sini. Tapi lewat sini juga bisa ya, kayak mobil keyless pada umumnya. Oke, ini kita langsung masuk aja. Oh ya, BTW untuk pilar, buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa warnanya beda? Jadi sebenarnya pilar mobil itu berwarna black glossy. Cuman ini karena sama yang punya, plastiknya ini belum dicopot, jadi ini masih putih. Nah, waktu tadi gue tanyain kenapa nggak dicopot, karena waktu mau dicopot udah kepasang talang air. Emang agak-agak lain ini ya dari dealernya, kenapa nggak mengkonfirmasi dulu atau nanya dulu ini mau dicopot, nanti baru pasang talang airnya. Kalau udah kayak gini gimana ini, kagak bisa dilepas ini. Ya bisa sih, tapi ntar jadi jelek. Oke, intinya kayak gitu. Nah, kita lihat ke bagian door trim. Nah, untuk door trim sendiri di sini dia hard plastik yang atas. Ini juga hard plastik, tapi yang di sini dia soft touch berwarna hitam dengan aksen coklat ya di bagian stitchingnya ini. Nah, ini dia di sini juga ada aksen coklat juga ya, coklat muda gitu. Dan untuk door handle aksennya silver. Nah, cuman anehnya mobil ini tuh aksen di dalamnya tuh nggak senada sama yang di luar, nggak sinkron. Yang luar kesannya racing, aksennya merah. Masuk ke dalam dia kesannya bukan sporty lagi, bukan racing lagi, tapi lebih ke mewah. Makanya dia di sini aksennya coklat. Di belakang itu juga nanti coklat muda, dan di joknya juga ini coklat senada sama yang di door trim. Agak aneh aja kan. Ini untuk spion, di sini dia sudah auto, dan ini untuk power window juga sudah auto power window. Window lock dia standar lah dengan aksen silver di sekelilingnya. Dan di sini dia ada cup holder sebiji aja. Dan di sini ada untuk door pocket, bisa buat naruh HP bisa atau menjelajah atau apalah. Dan ini speakernya di pintu. Nah, di pintu ini dia speakernya biasa aja. Tapi nanti gue tunjukin. Nah, di sini ada wood panelnya. Dan ini gue suka nih karena wood panelnya dia warnanya hitam, dia warnanya hitam gini. Dan BTW kalau kalian jeli, ini di sini dia ada illumination light-nya. Jadi dia ada lampu yang dia bisa nyala, apalagi kalau di malam hari. Itu keren sih. Dan ini udah bawaan ngap. Ini bukan dari aksesoris atau tambahan, bukan. Nah, buat kalian yang penasaran di mana central lock-nya, tombolnya di sini. Oke, tombolnya ada di sini. Tapi ini nggak ada, dia gaib. No. Dia kunciannya gaib ngap. Karena di sini juga nggak ada, di sini juga nggak ada. Ya dari dalam kita nggak bisa ngeliat. Central lock-nya dia gaib, cuman tombolnya aja nih yang kelihatan. Dan oh ya, di sini ada seal plate-nya Omoda. Nih seal plate Omoda dan tulisannya biru. Cuman gue kurang tahu dia bisa nyala apa kagak. Karena ini juga masih siang kan. Nah, kemudian kita lanjut ke jok. Di sini dia sudah elektrik ya. Standarnya jok elektrik itu gimana kalian tahu lah.
dengan peninggi atau seat height adjuster, dan untuk joknya sudah full kulit, depan belakang full kulit semua itu ngap. Nah, dengan aksen coklat dan juga ada stitching di sini. Nah, ada jahitan-jahitan dan ini coklat juga. Dan ini bagusnya dia modelnya kayak gini, jadi dia racing. Jadi walaupun headrestnya dia fix, tapi kita nggak bisa bilang kalau joknya ini model pocong karena dia headrestnya gede dan ya kayak jok bucket sih kalau gue lihat. Nah, model racing gitu nggak? Oke. Dan di sini dia ada tuas untuk membuka bensin, tuas kap mesin juga ada di sini, dan ini ada speaker. Cuman gue kurang tahu kenapa speakernya ada di sini juga. Padahal di sini juga udah ada. Dan dia 2 pedal ya, modelnya kayak Mazda, model Origin begitu. Oke, sekarang kita masuk. Nah, untuk di bagian setir ya, itu dia ada logo Chery. Ada di sini airbag, ada 1, ada 2. Oke. Dan dia ini 3 palang. 3 palang tapi bolong ini tengahnya. Jadi ya 4 palang atau 3,5 palang lah. Dan di sini dia sudah kulit setirnya. Ada sport gripnya dan ada aksen black glossy-nya juga, black piano di sini. Jadi ini kesannya mewah. Nah, ini yang gue bilang, dari luar dia kesannya racing tapi dari dalam kesannya mewah. Ini konsepnya gimana nih? Gado-gado ini mah. Ini gue review puasa-puasa jadi lapar ngomong gado-gado. Kita lanjut. Di sini pengaturan setir dia sudah tilt dan teleskopik. Ya standar lah. Oke. Dan ada beberapa tombol, cuman sebelum lanjut, ini mau gue nyalain aja dulu mobilnya soalnya panas. Nah, nyalainnya dia di sini ya, Ngap. Ada start stop, kita tekan. Wah, ini tombolnya mewah nih, modelnya nih. Oke, kita tekan. Oke, dia udah nyala. Kita tutup aja, biar suaranya nggak berisik. Nah, ini nanti gue jelasin nanti, tapi keras kalian aja. Jadi di sini untuk pengaturan AC itu dia ada 2. Di sini bisa, di layar juga bisa. Caranya tinggal di slide dari atas. Kok nggak bisa? Jadi bukan di slide. Jadi caranya adalah dengan kita tekan ini voice command-nya aktif. Matiin dulu dah. Oke. Nah, ini caranya gini ternyata. Kita bukan nge-slide dari atas kayak HP, enggak, tapi ini harus dinyalain dulu. Tapi untuk anunya kita tinggal ke atasin aja gitu. Nah, itu di sini dia ada pengaturan kipas, ada defogger belakang, depan, tombol AC. Nah, ini di sini dia cuman lebih lengkap ya di layarnya. Nah, ini dia ada pengatur suhu juga di sini. Nah, cuman nggak tahu ya, ini yang aktif kenapa cuma di sebelah kanan. Nah, padahal yang di kiri dia bisa set suhu udara masing-masing juga. Nah, tuh, ini bisa kan, tapi tetap harus di layar. Nah, emang sebenarnya lebih lengkap di layar sih. Nah, ini juga bisa di set arah semburannya nih. Wah, ketekan, maaf. Jadi ini untuk mode spotnya, aduh, ketekan lagi. Oke, tadi sampai mana ya? Oh iya, sampai sini. Ini untuk arah ke kaki. Ini matiinnya gitu. Ini untuk ke tengah, dan ini untuk ini kayak buat, dan ini untuk kipasnya. Mau di sini bisa, di sini juga bisa. Oke, ini ya kayak gitu untuk AC. Oh ya, kita lanjut ya ke setir. Tadi kita nge-skip ke AC soalnya. Nah, untuk setirnya ini dia tadi ada tombol audio dan juga untuk per cruise controlan atau per ACC-an atau per adasan. Nah, lebih tepatnya ini tombol untuk per adasan dan juga untuk mengatur menu dari sini kayak juga bisa. Maksudnya untuk mengaturnya di speedometer tuh juga bisa. Nah, ini untuk media. Nah, kalau mobil Jepang biasanya medianya ada di kiri. Mobil ini medianya ada di kanan, dan per cruise controlan, per adasan atau per menuan di sini di speedometer itu dia ada di kiri. Jadi kebalik gitu, Ngap. Oke. Kita bahas dulu untuk di speedometer dulu kali ya. Oh ya, untuk setirnya tadi udah power steering, dan ini kalau kita puter, kita nggak usah nge-stand ya, tapi kita puter aja, itu nanti dia akan nyala kamera 360-nya. Dan ini bisa kita puter-puter juga. Dan ini jujur, kamera 360-nya jelas banget, gokil. Nah, ini kalau lurus dia akan mati, kita putar kiri, dia akan nyala lagi dan akan memperlihatkan ke sisi kiri dulu. Nah, nanti habis itu baru diputer-puter bisa. Gitu, Ngap. Gokil sih, ini canggih banget nih mobil. Oke,
kita lanjut, kita bahas di speedometer dulu ya. Jadi untuk speedometer itu untuk menggerakkan menunya itu ada di sini. Dan untuk tampilannya itu dia memang full digital. Sebenarnya ada 3 mode ya. Ini pakai mode yang kita lihat modenya itu ada di sini. Jadi untuk ngatur speedometer bisa di untuk geser-geser yang 3 ini. Nah, itu gesernya dari sini. Nah, kemudian ini dikebawahin pakai ini. Nanti tinggal di tengahnya kita klik. Nah, itu. Terus tekan OK untuk batal. Oke. Nah, ini digeser-geser aja sih kayak gitu. Nah, terus ini ada pengaturan mengemudi lelah, reset jarak tempuh perawatan, periksa kerusakan. Oke, nggak ada kerusakan, bagus. Nah, ini untuk backnya tuh di sini tadi. Nah, ini untuk ke kiri ini ada informasi mobil ya, dan ini ada tekanan ban juga 31 PSI dan 30 PSI. Itu untuk yang depan. Nah, jadi ini bagus ngap. Dia nggak cuman tekanan ban aja, tapi ada suhu ban. Wah, gokil sih. Biasanya kan mobil cuman TPMS aja ya, dan hanya angka aja. Nah, ini dia ada TPMS dan ada suhu ban. Jadi yang ban kiri depan dia 31 PSI, suhunya 31 derajat. Yang ban belakang itu 30 PSI, 26 derajat. Kanan belakang itu dia 30 PSI, 27 derajat. Dan yang di kanan depan ya kalian bisa lihat sendiri itu 30 PSI dan 31 derajat. Nah, ini kita geser ke kiri. Nah, ini peradasannya tuh di sini. Nah, nanti ini lebih jelasnya akan kepake waktu nyetir ya. Kita bisa lihat setelan adasnya di sana, tapi ini kita selesaiin dulu. Nah, ini kita geser lagi ke kiri, ada sumber media. Jadi kalau misal lu muter musik, itu nanti di sini dia bakal kelihatan lu nyetel lagu apa atau judulnya apa. Ya itu nanti bakal ketahuan kalau pas nyetir sih. Oh enggak, ini ketahuan kalau pas ada HP yang nge-connect. Kebetulan ini HP-nya nggak ada yang nge-connect. Ya untuk pengaturan yang bisa dipakai dari setir itu aja sih. Nah, untuk speedometer di sini dia digital. Ini juga RPM-nya untuk tachometer dia juga digital nih ngap. Sekarang coba gua gas. Nah, dia akan naik dengan sendirinya. Untuk indikator parkir ada di sini, indikator suhu, odometer, indikator gigi, bensin, jarak tempuh, sisa jarak tempuhnya ini. Dan ini ada indikator untuk sabuk pengaman. Sekarang gue bakal bahas yang ada di sini. Dan ini banyak banget. Oh ya, untuk isi AC dia modelnya flat semua tuh, nyamping semua ke kiri. Bagus sih. Secara dashboard dia estetikanya dapat. Dan untuk bahan dashboard sendiri dia di sini soft touch. Dan ini aksennya hitam dengan tekstur yang agak kasar begini. Nah, itu dia full ya di sini soft touch semua. Dan untuk audio maupun speedometer ini dia modelnya model yang head up ya. Jadi bisa dibilang ini speedometer sama audionya dia head up display. Cuman ini dia nggak touchscreen untuk speedometernya. Nah, untuk setelannya, oke. Setelah itu ada di sini. Kita pertama dari home dulu. Nah, home itu dia kayak gini biasa aja. Nah, di sini dia seperti standar mobil zaman sekarang, sudah Android Auto, sudah Apple CarPlay, sudah ada telepon juga, Bluetooth teleponi ya. Kemudian video. Oh ya, tombolnya dia di sini untuk mode, dan dia di sini ada voice command. Ini untuk favorit sih, kalau bintang tuh bisa favorit. Ini untuk ngatur-ngatur di apa namanya? Oh, bukan, ini untuk next track ataupun previous track. Untuk volume dia ada di sini. Nah, itu dia volume di situ. Dan di sini untuk teleponnya di sini ya standar lah. Tapi di sini dia juga bisa ditekan. Nah, ditekan itu fungsinya untuk mute. Oke, gitu ngap. Nah, sekarang kita langsung bahas ini aja untuk pengaturan yang paling membingungkan. Dan gue tadi sebelum review sempat nanya sama ownernya. Kita bahas fitur banyak banget. Itu dari sini, pengaturan kendaraan. Dari kunci pintar, fungsi lampu sambutan. Ini welcome light yang tadi gue udah tunjukin ke kalian tadi. Nah, ini sensor kunci pintar untuk membuka pintu belakang. Jadi itu nanti harusnya ada kick sensornya ya. Tapi nanti kita lihat dulu. Nah, ya untuk kunci pintar dia cuma kayak gini aja. Untuk membuka atau mengunci, ini mungkin termasuk yang remote engine start. Nah, kita masuk pengaturan lampu. Ini ada penundaan lampu depan. Penundaan lampu depan, oke, ini kayak gitu. Ada bantuan balok tinggi yang cerdas.
Ini pakai bahasa Indonesia semua, jadi mungkin kesannya agak aneh nih kata-katanya. Penyesuaian ketinggian. Nah, ini untuk dimmernya ya. Nih. Jadi ini anehnya tuh ngatur dimmer tuh harus dari layar gitu loh. Padahal kalau mobil Jepang bisa ngatur dimmer itu ada di sini, di kerek di setelah itu agak diputar gitu kayak di Altis dulu lah. Ya kalian kan tahu dah, yang video udah pernah gue review dulu yang Altis. Nah, tapi kalau ini dia cuma bisa lewat layar. Agak lain emang ini si Chery. Oke, kita lihat di sebelahnya. Nah, ini yang agak ribet nih, pengaturan sistem asisten pengemudi, mendeteksi titik buta. Ini kalau di, nah ini ada peragaannya nih, itu namanya adalah blind spot. Kalau di Toyota blind spot monitoring atau BSM. Nah, itu kalau kalian lihat ada icon mobil gitu kan. Nah, oh iya, dan itu tuh sebenarnya adalah sign. Jadi kalau kita sign, dia akan ada di situ. Jadi mungkin biar kita juga nggak lupa. Dan kalau kita send, dia juga akan nyala kamera 360-nya. Kita lanjut, ini kita tetap nyalain aja. Nah, di sini ada peringatan sebelum tabrakan depan. Oke. Nah, FCW, Forward Collision Warning. Kalau di sini Forward Collision Warning, tapi kalau di Mitsubishi itu namanya Forward Collision Mitigation. Ya intinya kayak gitu. Karena dia udah satu rangka sama ADAS. Dan ini ada sensitivitas sistem peringatan tabrakan depan, ada standar, ada jauh, ada dekat. Nah, ini kalau dekat, ini kalau standar kayak gini, kalau jauh ya dia lebih jauh. Nah, kita setting standar aja. Nah, ini ada pengereman darurat otomatis. Oke. Nah, jadi ini bagus nih, ada animasinya buat yang bingung ini gimana sih caranya. Nah, kalau di sini namanya AEB. AEB apa ya AEB? Automatic Emergency Brake mungkin ya. Itu kali. Nah, ini juga ada alarm bantuan jalur. Ini kita matikan coba, ini nyalakan. Nah, prakteknya tuh dia kayak gini. Jadi kalau pindah jalur dia akan ada warningnya kali ya. Atau mungkin kalau pas sepi gitu. Nah, mode alarm bantuan jalur, ada getar suara. Wah, banyak banget. Sensitivitas bantuan jalur. Nah, alarm kecepatan lebih. Jadi ini untuk speed limiternya di 120 km. Ini bisa kita setting 130, dari 30, 35, 30, 130, 125, 120, 115. Ya, pokoknya kalian bisa atur sendiri lah di sini. Paling kecil dari 30, paling tinggi di 130 km per jam. Kita setting di standarnya tadi. Nah, ini tetap di dalam lajur darurat. Oke, ini kita akan lihat. Nah, praktiknya tuh dia kayak gini. Jadi kalau misal kita ngiri-ngiri terus di belakang dia ada kendaraan, dia nanti akan ada warningnya, ada peringatannya. Dan ini intervensi bantuan jalur. Kita cek. Nah, ini kalau atau istilahnya itu lane keeping assist. Nah, itu tandanya yang itu tuh. Nih. Itu dia caranya kayak gitu. Lane keeping assist. Kemudian di bawahnya ini ada fungsi pintar untuk menghindar. Nah, jadi kalau misal dia minggir-minggir, dia bisa nengah lagi. Sebenarnya hampir sama sih. Atau gimana ya? Gue juga bingung. Intinya kayak gitu. Karena ini banyak banget fiturnya, gila. Ada peringatan akan penyimpangan lajur. Dia gak ada animasinya kalau yang ini. Ada mode pemindahan mudah. Ini untuk parking paralel. Ini jujur tadi gue juga udah sempat nyoba, tapi ya kita bingung di sini karena tadi waktu di ininya nyala, begitu mobil dimatikan dia nggak bisa P, dia otomatis N. Jadi gini caranya, ini harus kita injak dulu remnya. Nah, ini kita injak, tekan pedal rem untuk buka tutup. Oke, biarkan dia nyala. Nah, habis itu kita coba matikan mobilnya ya, dan nanti lihat apa yang terjadi. Ini mobil gue matiin ya, 1, 2, 3. Dia akan pindah ke N atau ke netral. Jadi ini mode parking paralel ya. Kita nyalain lagi. Nah, ini kalau mau parking paralel, ini harus diaktifin dulu, baru nanti dia bisa mobilnya mati. Itu dalam keadaan udah nge-N. Itu nggak. Nah, ini langsung ini gue matiin aja karena ownernya juga nggak suka mode yang ini ternyata. Oke. Kita langsung ke bawah. Ini ada mode gaya kemudi, ini ada nyaman, ada olahraga. Itu maksudnya tuh ada comfort sama sport. Nah, sebenarnya di sini juga ada sih modenya. Ini coba kita tekan.
Nah itu ada ekonomi sport, sebenarnya nggak beda jauh ya impresi rasanya, tapi ya udah kita maklumin aja, namanya juga 1500, mau berharap apa sih. Dan ini ada mode pengemudi, mengikuti gaya pengemudi. Nah ini style nyetirnya tuh kita bisa menyesuaikan sama style nyetir kita gitu loh. Oke, ini memori mode pengemudi. Wah ini jadi dia bisa nyimpen settingan mengemudi kita gitu kan. Nah ini gila, fiturnya banyak banget. Dan di sini masuk pengaturan personalisasi, ada cahaya sekitar. Ini maksudnya untuk lampu yang di sini ya, kayaknya lampu yang di illumination tadi deh. Kemudian ada penyesuaian warna. Nah ini untuk ngatur warnanya, mau warna apa, mau warna biru muda, warna merah, biru tua, atau lo custom di sini juga bisa, terserah. Oh, defaultnya dia biru. Oke, balik lagi. Nah ini cahaya sekitar pengemudi, ada irama musik. Jadi irama musik itu kayak illuminationnya itu dia bisa ngikutin musik yang lagi kita puter gitu ngap. Nah ini masih ada lagi informasi dasar kendaraan, kunci otomatis, pengingat perlindungan, lampu dan klakson. Ini bisa kita setting lampu aja, lipat otomatis, cermin eksterior kayak yang tadi, yang dia langsung ngelipat sendiri, auto folding. Pengaturan ketinggian buka pintu ini bisa kita atur mau dari 50 sampai 100%. Kalau 100% dia berarti bagasinya bakal tinggi banget. Nah ini cocok banget nih buat mobil yang ada di Indonesia, karena postur Indonesia kan paling 160-an, 150-an cm kan. Nah bawah lagi ini dia ada pengaturan fungsi nirkabel, jadi untuk wireless charging. Tadi ini berfungsi, jadi kalau kita taruh HP dia langsung ngecas otomatis. Dan ada fungsi pembantu ingatan. Apalagi nih. Oke, kita lanjut pengaturan AC. Ini ada pembersihan kursi otomatis, ada ventilasi kursi otomatis. Kata ownernya tuh tadi kalau mobil lama nggak dipakai dia otomatis kayak langsung bersih aja gitu. Nah ini juga ada mode custom, ada nyaman, hemat daya, kuat. Nah, intinya kayak gitu. Di sini cukup. Kita back. Nah sini untuk multimedia, video. Nah ini sini AVM tuh 360. Nah, jadi untuk aktifin 360 itu bisa dari sini atau bisa dari sini. Ini tombol shortcut ngap. Jadi yang sebelah sini itu full shortcut. Nah, ini 360. Nah, yang atas untuk AVM, dan ini sebenarnya bukan tombol ya, tapi lebih ke capacitive touch. Ini dia balik ke home. Nah, itu karena dia udah di home, jadi ya udah di gitu aja. Misal dari sini ya, ini kita tekan, kita sentuh. Oke, dia akan balik ke home. Dan di sini untuk volume. Nah, volume itu dia juga ada shortcutnya dari sini. Jadi enak banget nih buat penumpang yang mau gedein apa ngecilin, gak usah minta tolong driver buat, "Bang, kecilin dong, Bang, gedein dong." Nah, itu, dan juga nggak perlu ribet juga di sini. Karena harus nyari-nyari gitu kan. Oh ya, ini tadi voice comment udah sempat gua pencet tadi. Dan ini untuk lagunya itu ada di sini, ada musik USB ya, penyimpanan lokal. Cuman ini mungkin karena nggak ada HP yang kesambung ya, ya kok nggak bisa. Dan ada musik Bluetooth, ini tinggal dihubungin aja sih. Dan ini ada radio, ya standar. Dan nggak cuma itu, dia ada video juga di sini. Ini buat nonton video dari USB. Nah, jadi kalian yang mau nonton video itu bisa nih. Apalagi sekarang dia speakernya sudah Sony. Waduh, menikmati suara yang tapi jangan kalian lakukan di bulan Ramadan karena ini masih puasa. Stay halal. Nah ini ada panduan elektronik. Ini apa lagi nih? Untuk pendahuluan dan sebagainya. Peningkatan sistem. Ini untuk update version. Ini bisa kita periksa dan perbarui. Nah ini nggak ada yang tersedia, berarti ini dia sudah diupdate. Dan ini memang softwarenya sudah diupdate. Oke. Pengaturan lokal ya. Pengaturan lokal itu ya standar sih. Bluetooth. Kemudian ini untuk perangkat yang kesambung apa, terus wifi, suara, kemudian ada audio, tampilan, sistem, ya itu kalian bisa explore sendiri. Kalau yang ini nggak terlalu ribet sih. Untuk telepon, untuk multimedia, itu yang tadi gue bilang multimedia, gue rasa cukup ya. Dan ini untuk gambar. Oke, untuk per audioan atau per head unitan ini sepertinya sudah cukup. Dan ini jujur makan waktu banyak banget. Dan mungkin review ini bakal berlangsung sangat lama ya, setengah jam lebih. Karena emang fiturnya sebanyak dan seabrek itu ngap.
Ini baru fitur di head unit, belum fitur yang lain. Oke, kita lanjut biar nggak kelamaan. Di sini dia ada sun visor dan bisa ada vanity mirror dan ada lampunya LED di sini. Oke, kita tutup lagi. Dan untuk plafon dia di sini warnanya putih. Dan BTW ini ada sunroofnya juga. Ini sengaja gue buka biar nggak terlalu gelap. Nah, cara bukanya tuh di sini. Ini tinggal kita sentuh kalau mau otomatis. Nah, gitu. Dia akan buka sendiri. Nah, ini mentoknya dia cuma segini. Oke, kayak gitu ngap untuk sunroofnya. Di sini dia dummy. Ini nggak tahu nih speaker atau mungkin buat mic. Mungkin ini buat mic kali ya, buat kita ngomong pakai voice comment tadi. Dan ini untuk lampunya itu, nih lampunya tuh di sini. Dia akan nyala dua-duanya, warnanya putih LED. Gitu aja sih. Nah, terus yang ini ada, ini apa nih ya? Ya udah gitu doang kayaknya. Nggak tahu dah, nggak ada yang efek di sini. Oke, dan di sini untuk spionnya di sini dia sudah auto dimming. Ya udah gitu aja. Dan ini gede dan tapi kelihatannya kecil nih kacanya. Ya kayak gitu sih. Dan ini untuk modul ADAS-nya nih kan. Modul ADAS-nya untuk ngebaca yang di depan tuh ada di sini. Dan ada colokan. Ini ada colokan, nggak tahu nih ya colokan buat apa. Tapi yang pasti ini modelnya colokan USB. Oke, di sini dia nggak ada hand grip untuk di driver. Dan untuk airbag nggak cuma di setir sama di dashboard, tapi ada 6. Ada di setir, di dashboard, di kursi driver, di pilar B sini kanan sama pilar B kiri, sama di kursi sini. Jadi totalnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ada di kursi sini. Oke. Nah, di sini untuk wireless charging tadi gue udah bilang ya, wireless charging, dan ini untuk naruh kunci. Jadi kalau kuncinya itu baterainya udah lemah, itu kita bisa naruh di sini. Bukan bisa, tapi harus ditaruh di sini. Tapi ini bukan buat ngecas juga atau buat ngeganti baterai. Ya intinya ya, kalau menurut penangkapan gue, ini tuh kayak di sini tuh mungkin ada sinyalnya, itu biar remote-nya tuh bisa kebaca dan nggak kedeteksi lemah mungkin ya. Tapi ini kalau diangkat ya udah, dia mungkin nanti bakal lemah gitu. Jadi untuk keamanannya, kalau kuncinya udah lemah itu kita taruh sini aja nggak. Oke. Dan oh ya, ini untuk transmisinya. Ini dia P-nya begini. Untuk aktifnya biasa ya, diinjak pedal remnya. Ini untuk D. Jadi kalau D itu langsung ke bawah. Nah, ini juga bisa langsung gini. Nah, ini kalau gini setengah, ini dia N. Sana lagi untuk R. Dan seperti biasa, R ini pasti dia akan nyala kamera 360-nya. Dan juga kamera belakang. Nah, tapi kalau dari R mau ke D atau dari D ke R, itu bisa langsung 2 step. Nah, oke, sebaliknya kayak gitu. Balik lagi ke P. Nah, di sini ada tombol. Tombol yang sebenarnya gue kurang tahu nih buat apa. Mungkin overdrive kali. Tapi emang masih ada ya mobil zaman sekarang pakai overdrive. Ya intinya kayak gitu ngap. Nah, di sini dia ada EPB, electric parking brake, dan ada brake hold-nya juga. Nah, ini harus dipakai sabuk pengamannya kalau mau aktif. Dan ini ada hazard. Oh iya, nanti kita nyalakan lampunya juga, kita lihat. Dan ada mode berkendaranya juga, yang tadi gue udah nyoba ya. Oke. Dan ini tadi shortcut. Dan di sini juga ada iluminasinya di cup holdernya. Ini cup holder ada 2 biji. Dan ya seperti ini. Dan ini untuk box yang di tengah ada ya. Ini cukup ke dalam. Ya gitu aja sih. Dia nggak ada apa namanya power outlet, dia nggak ada. Power outletnya itu dia nggak di sini. Dan btw dia di sini sebenarnya udah kulit. Nah, ini udah kulit. Nah, untuk power outlet itu ada di sini ngap. Nah, ini nyempil nih di sini sebelah kanan, dan di sini juga ada poketnya juga. Jadi untuk naruh sesuatu. Dan ini tembus dari kanan ke kiri. Nah, itu tembus nih ngap. Nah, kalau yang di sini ini buat USB. Gitu ngap. Nah, untuk lampu ya, dia lampunya ada di sini. Dan dia juga bisa mode auto. Ini sen ya standar, fog lamp standar lah. Bisa ada 2 mode. Ini mode mati, mode nyala, tapi ini diputar lagi dia kayak ceklek. Nah, itu dia ada indikator kuning yang nyala. Gue nggak tahu tuh buat apa. Soalnya setahu gue tuh cuman biasanya gini doang. Ini mati, nyala, nah udah gitu.
Nah, terus ini di sini dia ada tombol, ada tuas untuk waiver dia di sebelah kiri, dan sudah auto dan juga ada intermittent dan juga bisa diatur interval waktunya. Ya standarnya Viper ya, kalian tahu sendiri lah. Dan untuk di kabin depan kayaknya cukup. Sekarang gue mau pindah ke belakang. Nah, ini gue demen tuh suara pintunya. Jadi ketika ditutup, suara pintunya itu bener-bener mantep banget. Dengerin dah. Wah, jadi khas mobil Cina, tebal bodinya. Ini belum dikasih peredam. Oke, sekarang kita lanjut ke baris kedua, sebelah kanan. Nah, ini sayangnya yang agak miss ya dari cari build quality-nya. Nih, dengerin. Ini mobil padahal baru setahun loh. Gila, udah nyala kayak gitu, udah bunyi kayak gitu. Dan di sini dia standar, dia sudah all auto ya yang tadi gue bilang. Dan di sini ada tweeter juga, ada aksen coklat juga di sini. Dan ini di sini dia hard plastik dan di sini dia soft touch. Dan ini sayangnya dia nggak ada cup holder ngap yang di sebelah kanan, dia hanya ada seat back pocket. Walaupun di sini tulisannya bisa buat tempat minum, tapi ini agak-agak hoax ya karena ini nggak terlalu gede, jadi ya udah kecil. Dan ada speaker juga di sini, ada seal plate muda juga yang di depan. Nah, sekarang gue bakal masuk. Dan BTW yang di depan tadi ini adalah posisi mundur abis, jadi kursi depan tadi gue mundurin abis. Dan ternyata untuk space-nya dia masih sisa 2 jari. Padahal mobil ini bisa gue bilang sempit. Ya sebenarnya 1 jari sih. Ya sempit banget. Dan ini dia model joknya nih, kayak model jok racing. Nah, di sini dia ada hand grip dan juga ada hooknya buat naruh gantungan baju atau hanger. Nah, kemudian di sini dia ada armrest, ada cup holder 2 biji. Oke, dan di sini dia kulit ya. Dan juga ini ada headrestnya di tengah. Sabuknya juga ada 3 nih. Oke. Dan di sini ada AC belakang juga ngap. Jadi AC itu nggak cuma depan, ada di belakang juga. Ini ada charger untuk ngecas. Nah, tapi dia di sini udah model kabel. Jadi nggak perlu lagi sih pakai power outlet. Cuman sayangnya cuma sebiji di sini. Aduh, sayang banget. Jadi power outlet di mobil ini tuh dia cuma ada 1. Dan untuk headroom itu coba ini ya gua rebahin. Ini udah paling rebah sih. Headroomnya termasuk sempit ya, karena dia cuma 3 jari. Sempit, tapi jujur emang ini kerasa sempit banget sih, kayak naik Mazda gitu. Dan oh ya, di sini ada untuk lampu, nyalainnya di sini. Wow, masih plastikan. Nyalainnya di sini. Dan ini yang gua agak miss, warnanya kencang banget. Nah, tadi kan kalian denger ya, dia warnanya juga LED putih. Oke, di sini cukup. Nah, ini pintunya agak berat nih. Jadi kalau ini kita gerakin dikit, dia nanti udah langsung bisa rapet. Nah, ya kan, suaranya mantep banget. Dep. Nah, buat kalian yang mau lihat, sebelum gue ke bagasi nih, mobilnya tuh kayak gini. Oke, dia kayak gitu. Dan untuk belakangnya dia seperti ini. Ada emblem Omoda 5 di sini. Dan ini 230T. Gue juga bingung ini 230 maksudnya apa, padahal dia di sini 1500. Ini seolah-olah kayak 2300. Padahal dia 1500. Kenapa nggak 15 gitu ya? Tahu dah. Dan anehnya dia juga nggak ada emblem RZ atau tipenya RZ. Dan ini dia T-nya warnanya merah. Dan merah itu racing. Dan ini untuk stop lampnya dia sudah full LED juga, dan lampu mundur dia juga sudah LED, cuman ya karena lampu mundurnya nggak dinyalain. Tapi untuk sen dia juga sudah running ya, LED dan mode running. Cuman sayangnya kenapa udah ngembun ya? Apa karena ini retak? Mungkin karena retak terus ngembun kali ya. Kita cek yang sebelah kiri. Aduh,
ini kenapa udah ngembun? Ngap, kalian bisa lihat sendiri. Ini belum dia apa-apain loh, udah ngembun. Aduh, ini mungkin Chery bisa lebih merhatiin lagi ya untuk build quality-nya. Nah, ini ada tulisannya Chery ya. Jadi yang belakang itu dia bukan logo, tapi tulisan aja. Dan untuk wiper belakang dia modelnya gini. Model wiper yang mobil-mobil sekarang kan rata-rata gini ya. Dia tipis banget, terus ini dia tebel. Dan ada defogger. Dan untuk spoilernya, jujur ini ganteng sih. Ada merahnya juga, dan ini kayak mantap. Oh ya, untuk antenanya dia shark fin di situ. Dan ini coba kita buka. Dia sudah power backdoor. Oke, untuk lampu plat nomor dia putih. Nah, kelihatan kan? Nah, terus ini di sini dia ada separatornya, dan ini bisa dilepas juga sih kalau kalian nggak mau pakai. Dan di sini dia cukup lega ya. Dan oh ya, ada ISOFIX. Itu ada top tethernya tadi yang di jok tengah. Dan ini ada lampu bagasi warna kuning. Ini malah di sini ada power outlet, tapi ini udah ditambahin per audioan sama ownernya. Dan kita masuk di bawah sini dia ada untuk storage walaupun gak gede. Dan untuk ban serep itu ada di sini. Nah, ban serep, dongkrak, toolkit itu di situ. Kayak gitu aja sih untuk bagasi. Nah, sekarang kita tutup lagi. Oke. Nah, ini tangki bensin ada di sini, di kiri. Ya, di sebelah kiri. Ya, ini aja sih. Oke, sama kayak yang di kanan. Nah, coba sekarang kita ke depan. Oh ya, di sini itu dia ada kayak maksudnya tuh mungkin bagus kali ya, mau dibikin ala-ala pilar kayak di Innova atau mungkin di Jazz gitu kan. Tapi ini dia malah ngegabung sama pintu, dan ini menurut gue agak absurd sih, agak aneh aja gitu. Dan oh, what the hell, talang airnya pecah, gila, bisa gini ya? Nggak tahu dah, lagi-lagi bad quality. Aduh, nih bonus dealer, tapi oke lah, ada di bonus dealer ya. Nah, ini di depan dia sama aja sih. Dan di sini dia bagusnya ada cup holder sebiji, dan ini ada door pocket. Nah, bagusnya lagi di sini dia juga sudah elektrik untuk kursinya. Coba sekarang kita masuk. Ya udah sama aja sih sebenarnya. Di sini dia juga ada untuk mirror, vanity mirror, dan ada lampu warna putih kalau dibuka. Nah, dan di sini ada hand grip. Cuman ini agak aneh juga nih. Biasanya hand grip kalau dibuka gini, dia nanti kalau kita lepas dia bakal nutup sendiri. Tapi ini enggak, dia nahan. Nah, ini mungkin kalian bisa nganggap ini kelebihan, kalian bisa nganggap juga ini kekurangan. Cuman kalau yang belakang, gue kurang tahu apakah dia kayak gitu. Enggak kok. Yang belakang dia bisa balik sendiri. Tapi yang depan ini dia malah jadi ngefix. Atau mungkin ini antara fitur dari sana atau emang agak error juga ya dari Chery-nya ya. Ya, ini sekalian kita lihat mobil Chery ketika udah 1 tahun pemakaian. Dan oh ya, ini yang tadi gue bilang, di sini dia ada storage tapi dia tembus bolong ke situ. Nah, ini yang USB. Dan oh ya, di sini ada laci penyimpanan, dia sudah soft opening. Nah, oke, itu aja sih. Ya kecil kalau di sini. Ini airbag yang gue bilang tadi, dan ini tadi lampu iluminasinya. Gue rasa cukup untuk di sini. Oh ya, di sini ada parking sensor. Yang di belakangnya ada 4. Ini juga warnanya ada aksen karbon. Dan ini ada list silver. Tapi ini bukan knalpot. Karena knalpotnya ada di bawah. Noh, di situ noh. Jadi ini hanya dummy aja, gimmick. Dan di sini ada reflektor. Ini ada fitur yang agak kelewat. Jadi kalau kita ngedekat, dia akan ngebuka sendiri. Nah, tuh. Itu dia nyala. Nah kan, buka sendiri kan. Jadi ini berguna banget buat kalian yang habis belanja, kalian nenteng-nenteng pas belanja di sini, itu nggak usah ribet naruh atau langsung buka gitu, nggak usah. Jadi kalian tinggal dekat aja, ntar dia juga udah ngebuka sendiri gitu nggak. Oke, itu aja untuk fitur tambahannya. Nah, sekarang gue mau liatin kap mesin. Itu ada di sini. Nah, untuk kap mesin, bagusnya dia sudah hidrolik.
Dan ini untuk mesinnya dia 1500 cc, turbo 4 silinder dengan tenaga 155 horsepower dan torsinya 230 Nm. Dan ini bagus nih, dia rapi untuk mesinnya. Ini juga ada powernya nih, keren sih. Jadi kalau mobil Cina tuh kelebihannya tuh dia estetika. Dan oh iya, dia ada aluminium foilnya itu, mungkin untuk peredam panas juga atau suara. Dan di sini juga ada peredam di kap mesin dan sudah dicat warna bodi. Oke, ini tapi nutupnya agak berat karena emang bodinya tebal banget. Oke, sekarang gue bakal ngegas ya. Oh ya, klaksonnya dia kayak gini. Ini udah bawaan gokil. Untuk suara mesinnya, walaupun dia turbo tapi nggak ada suara turbonya. Oke, ini karena udah selesai, gue matiin aja. Oke. Ngap, jadi gitu aja untuk review Chery Omoda 5 RZ15 Turbo tahun 2024. Mohon maaf kalau videonya kepanjangan karena memang fiturnya ya kalian bisa tahu sendiri, mobil ini banyak banget fiturnya. Dan mohon maaf juga kalau ada yang kelewat atau ada yang salah. Dan jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa untuk di share dan juga di subscribe. And see you.